anak-anak, hari ini kita akan berkenalan dengan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada 3 sifat yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pertama komutatif, kedua asosiatif, dan ketiga distributif. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, komutatif. Komutatif itu artinya adalah pertukaran. Jadi yang di sebelah kanan nanti hanya akan yang di sebelah kiri ditukar ke sebelah kanan dan begitu sebaliknya. Komutatif itu berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Contoh yang pertama, ini sifat komutatif pada penjumlahan. Tadinya 6 ditambah 2, terus dibalik 2 ditambah 6. Nah, ini namanya komutatif, pertukaran, ditukar. 6 tambah 2 sama dengan 8. 2 ditambah 6 sama dengan 8 juga. Jadi mau ditukar-tukar posisinya, tadinya 6-nya di depan ataupun 6-nya di belakang, itu hasilnya tetap sama. Komutatif pada penjumlahan. Begitu juga komutatif pada perkalian. Perkalian kalau dibalik-balik tetap hasilnya akan sama. 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 dikali 4 sama dengan 8. Mau 4-nya ditaruh di depan terlebih dahulu atau ditaruh di belakang, hasilnya akan tetap sama. Diingat-ingat kalau komutatif itu adalah ditukar, hasilnya akan sama. Tapi komutatif tidak dapat dilakukan pada operasi hitung pembagian dan pengurangan. 2 dikurangi 4 tentu tidak sama dengan 4 dikurangi 2. 2 dikurangi 4 hasilnya negatif 2, tapi kalau 4 dikurangi 2 hasilnya 2. 2 dan negatif 2 tentu beda. Begitu juga dengan pembagian. 8 dibagi 4 tidak sama dengan 4 dibagi 8. 8 dibagi 4 hasilnya 2, sedangkan 4 dibagi 8 itu setengah atau 1/2. Jadi komutatif hanya berlaku untuk operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Penjumlahan dan perkalian mau ditukar-tukar posisinya, hasilnya tetap sama. Tapi tidak bisa dilakukan untuk pengurangan dan pembagian. Sifat yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan. Kalau kita lihat yang pertama, yang penjumlahan ini, 5 dalam kurung 5 ditambah 4, yang di luar kurung ditambah 2 sama dengan 5 ditambah 4 dulu sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Terus yang satunya, yang di luar kurung ini yang 5. 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2. 4 ditambah 2 sama dengan, kalau yang di dalam kurung kan dikerjakan dulu ya. 4 ditambah 2 itu 6. Terus 5 ditambah 6, 11. Hasilnya sama, dikelompokkan. Ini kita nginget-ingetnya itu dalam kurungnya. Kalau tadi komutatif, angkanya yang dibalik-balik. Kalau asosiatif, itu kurungnya yang dipindah. Kalau tadinya kurungnya di depan, terus dipindah ke belakang, begitu. Itu pengelompokan. Ini penjumlahan. Kalau seterusnya yang ini untuk perkalian sama. 2 dikali 4, 2 dikali dalam kurung 4 dikali 5. 4 dikali 5 20, 2 kali 20 40. Sedangkan kalau kurungnya dipindah ke depan, 2 dikali 4 itu 8. 8 dikali 5, 8 dikali 5, 40 juga. Jadi yang namanya asosiatif, kita nginget-ingetnya kurungnya yang dipindah. Yang tadinya di depan dipindah ke belakang. Atau begitu juga sebaliknya, kalau tadinya di belakang dipindah ke depan. Tapi sekali lagi, asosiatif sama dengan komutatif, hanya berlaku untuk operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Kalau kurang dan bagi tidak bisa. Satu lagi, sifat yang terakhir yaitu distributif. Distributif berasal dari kata distribusi. Distribusi itu menyalurkan, menyebarkan. Nah, ini
distributif, ini contohnya ya, ini perkalian terhadap penjumlahan, jadi hanya bisa tentang perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Nah contohnya perkalian terhadap penjumlahan ini ya, 2 kali dalam kurung 3 ditambah 4, mengerjakannya itu disebar satu-satu, jadi nanti yang di dalam kurung ini dikalikan depan satu-satu, mengerjakannya seperti ini. 2 dikali dalam kurung 3 ditambah 4, mengerjakannya 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4, jadi satu-satu yang di dalam kurung dikalikan satu-satu terhadap depannya yang tidak di dalam kurung. 2 dikali 3 ketemunya 6, terus 2 dikali 4 8, 6 ditambah 8 14. Jadi kalau yang tadi komutatif sama asosiatif itu hanya memindahkan, kalau yang ini disebar nanti ketemu jawabannya. Kalau yang 2 tadi sama jawabannya, dipindahkan angka ataupun kurungnya tapi jawabannya sama. Kalau ini tidak jawabannya sama tapi dikerjakan hanya satu caranya tapi disebar. Yang di luar kurung dikali yang di dalam kurung satu-satu mengerjakannya. 2 dikali 3 terus ditambahkan 2 dikali 4. Yang satunya ada distributif perkalian terhadap pengurangan sama. 3 dikali 4 dikurangi 1, berarti yang di luar kurung dikalikan yang di dalam kurung depannya dulu. 3 dikali 4 terus dikurangi 3 dikali 1, nanti ketemu jawabannya. 3 dikali 4 12, 3 dikali 1 3, 12 dikurangi 3, jawabannya 9. Distributif tidak berlaku pada operasi pembagian terhadap penjumlahan. Jadi kalau dibagi itu tidak bisa kita menggunakan distributif. Kayak gini misalkan ya, 12 dibagi 4 ditambah 2, 12 dibagi kalau kayak gini kan harusnya mengerjakannya di dalam kurung dulu. 4 ditambah 2 itu 6, 12 dibagi 6 2. Tapi kalau kita mengerjakannya dengan distributif, 12 dibagi 4 itu 3, 12 dibagi 2 itu 6, 3 ditambah 6 jadinya 9, 9 tidak sama dengan 2. Jadi tidak bisa untuk melakukan pembagian. Begitu. Bu Guru simpulkan lagi, sifat operasi hitung ada 3, komutatif, asosiatif, dan distributif. Kalau komutatif itu angkanya yang dipindah, yang tadinya di depan dipindah ke belakang, atau yang tadinya di belakang dipindah ke depan. Terus kalau asosiatif itu dikelompokkan itu kurungnya yang dipindah, tadinya kurungnya di depan jadi di belakang, atau yang tadinya di belakang jadi di depan. Yang satunya distributif, didistribusikan atau disebar. Jadi yang di luar kurung nanti akan dikalikan yang di dalam kurung tapi mengerjakannya satu-satu. Mau dijumlah atau dikurang, kita lihat operasi hitung yang ada di dalam kurung. Begitu penjelasan dari Bu Guru hari ini, semoga dapat dipahami. Tetap semangat ya, semoga dapat mengerjakan latihannya dengan baik. Terima kasih.